Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan dan potensi teknologi kemaritiman di era Society 5.0. Di sini kelompok 8 beranggotakan 1. Ilil Arifatin, 2. Miftahul Maghfirah, 3. Rangga X El Balalembang, 4. Evelyn Yesania Tahihoran, 5. Joy Richarion. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Evelyn Yesania Tahihoran. Kepada teman, dipersilahkan. Salah satu bentuk pengembangan teknologi kemaritiman di era sekarang ini adalah tol laut. Program ini adalah program unggulan yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia, terutama saat periode Joko Widodo. Program tol laut ini menjadi tulang punggung sistem logistik nasional yang terintegrasi dan berpengaruh besar dari barat hingga timur Indonesia. Pada prinsipnya, tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya. Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut, diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat, khususnya bagian timur Indonesia, dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia bagian barat. Ya, gambar ini adalah contoh dari tol laut yang diagung-agungkan Presiden Joko Widodo untuk memperlancar kesetaraan ekonomi dari barat Indonesia hingga ke timur Indonesia. Materi selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga ombak yang akan dipaparkan oleh Ilil Arifatin. Kepada teman, dipersilahkan. Pembangkit listrik tenaga ombak atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut adalah pembangkit listrik yang terletak di lingkungan perairan atau lepas pantai, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan energi listrik gelombang laut. Potensi gelombang diperkirakan lebih dari 2 juta. Prinsip kerja alat ini adalah pemanfaatan energi pada gelombang laut untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Saat diletakkan di permukaan laut, alat ini akan mendapat tekanan dari permukaan gelombang laut yang naik. Akibatnya, udara di sekitar alat akan terdorong masuk ke dalam alat. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Miftahul Maghfirah. Kepada Miftahul Maghfirah, disilahkan. Potensi lain dari teknologi kemaritiman di era 5.0 dapat kita lihat dari PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Cara kerja pembangkit tenaga angin yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB cukup sederhana. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, kelemahan pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu salah satunya pembangunan pembangkit listrik ini memerlukan biaya pembangunan cukup besar. Selain itu, pembangunannya juga harus jauh dari sumber beban serta memerlukan transmisi berbiaya tinggi. Selain biaya pembangunan yang tinggi, perawatannya PLTB juga relatif lebih mahal. Dan masuk materi paparan terakhir, yaitu materi energi panas laut dan energi pasang surut yang akan disampaikan oleh Rangga X El Balalembang. Kepada Rangga, dipersilahkan. Energi panas laut merupakan bagian dari energi baru terbarukan yang bersumber dari perbedaan temperatur air laut yang mudah ditemukan pada perairan laut tropis. Selanjutnya, energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah atau kesilapan dalam penyampaian materi tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.